Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, salawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengeluarkan kita semua dari jalan kemaksiatan menuju jalan yang terang benderang sebagai pembawa rahmat bagi sekian alam. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan pidato singkat mengenai meneladani dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang telah kita ketahui, Rasulullah melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah atas perintah Allah SWT. Dikarenakan kondisi Mekah dan kekejaman kaum Quraisy semakin meningkat. Hijrah yang dilakukan oleh kaum muslimin secara sendiri-sendiri atau kelompok kecil, kemudian disusun oleh Rasulullah ditemani Abu Bakar menuju Madinah. Allah SWT berfirman, "Wallazina hajaru fillahi min ba'di ma zullimu lanunabawi annahum fid dunya hasanah wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun." Dan artinya, dan orang yang berhijrah karena Allah SWT setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia, dan pahala di akhirat pasti lebih besar sekiranya mereka mengetahui, yaitu orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Surat An-Nahl ayat 41-42. Hadirin yang dimuliakan Allah, usaha yang ditempuh untuk mewujudkannya adalah seperti membangun masjid, mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansyar, seperti Hasan bin Abdul Muthalib dengan Zaid bin Harithah, perjanjian umat Islam dan non-Islam, piagam Madinah, menggalang kekuatan untuk mempertahankan agama seperti melalui perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq. Dan ada beberapa hal yang menjadi modal utama Rasulullah dalam berdakwah, sehingga mudah diterima di tempat dasar keimanan yang kokoh, menciptakan keteladanan seperti yang dilukiskan dalam Al-Quran dan lainnya. Kemudian didukung dengan kepribadian Rasulullah sebagai pendakwah yang pemberani, tidak memisahkan antar ucapan dan perbuatan, fasih lidahnya, tawadhu, dan lainnya. Kemudian, banyak hikmah sejarah yang dapat kita ambil dari peristiwa tersebut, di antaranya terjalinnya persaudaraan sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Muhajirin dan Ansyar dapat memberikan rasa aman, tentram, serta memperkuat ukhuwah Islamiyah. Sikap menjaga persatuan dan saling menghormati antara sesama pemeluk agama, menumbuh kembangkan tolong-menolong antara yang kuat dan yang lemah. Hadirin yang dimuliakan Allah, lalu bagaimanakah sikap dan perilaku kita yang dapat mencerminkan penghayatan terhadap dakwah Rasulullah SAW? Sikap dan perilaku kita yang dapat mencerminkan penghayatan terhadap dakwah Rasulullah diantaranya dengan kita mencintai Rasulullah, dengan konsisten dan berkomitmen melaksanakan Al-Quran dan Sunnah sebagai bukti merawat dan melestarikan ketakwaan. Kemudian, gemar membaca buku, termasuk buku sejarah, khususnya sejarah Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, untuk itu kita sebagai umat Islam harus dapat mencerminkan penghayatan kita terhadap dakwah Rasulullah SAW, sehingga kita dapat lebih mengetahui serta menghayati peristiwa yang telah terjadi. Demikian pidato singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.